Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah pada siang hari ini. Mari kita bersatu teduh terlebih dahulu. Layaklah segala
Tuhan, kami ingin terus Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu dengan sukacita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Sekali lagi, shalom. Shalom, mari kita beri salam kepada satu sama lain walaupun dari jarak jauh. Seberapapun yang hadir pada siang hari ini, mari kita angkat pujian masuk gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian dipasangkan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian dipasangkan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau terus memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan di badai topan dunia. Tuhanlah perlindunganmu. Karena Yesus burung batu kita di dunia. Amin. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya, Yesus burung batu di dunia.
pada siang hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk dapat ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Marilah kita meminta Tuhan untuk memberi kita pengertian agar kita dapat memahami setiap rencananya dalam hidup kita. Amin. Sering ku tak mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu Tuhan, namun ku tetap percaya Tuhan bahwa jejak-Mu itu Tuhan sungguh sempurna. Bapa dalam surga,
pada hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang murni, yang orisinil bagi kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan perjuangan ini, dan penuh dengan ketidakpastian, kami ingin mendapatkan kepastian daripada Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, urapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang memberitakan firman, dan kami yang mendengarkan Tuhan. Baik di tempat ini, maupun yang mendengarkan di tempat yang lain. Kiranya urapi kami semuanya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan kami hati yang mau taat kepada Engkau, sehingga kami bukan hanya mengerti firman Tuhan, tetapi kami boleh melakukannya Tuhan. Karena yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman-Mu, mengerti, menaruh dalam hati, dan melakukannya dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan yang boleh dikatakan cukup populer atau sangat populer di kalangan orang Kristen pada umumnya saudara. Ayat itu ada di Yeremia pasal 29. Yaitu ada satu ayat, yaitu di ayat yang ke-11. Saudara, saya akan bacakan buat kita semuanya dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh menemukan ayat tersebut, dan saya akan bacakan buat kita semuanya. Boleh juga ikuti bersama-sama dengan saya supaya kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk melihat satu ayat firman Tuhan, kita perlu mengetahui yang namanya konteks. Konteks itu artinya bagaimana ayat itu bisa muncul, lalu situasi daripada ayat itu seperti apa. Nah, ayat ini berada di dalam satu perikop, satu pasal, yaitu Yeremia pasal 29. Dan ayat ini tadi itu luar biasa, dan ayat ini sering dikutip oleh orang Kristen pada umumnya. Ya, apalagi anak-anak muda sering mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Amin, memang betul. Bahkan Tuhan mengatakan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, siapa sih yang tidak mau memiliki hari depan yang penuh harapan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga pasti merindukan hari depan yang penuh harapan. Amin. Pasti merindukan hari depan yang penuh harapan. Nah, sekarang saudara, kita ingin membahas, kita ingin menggali bagian ini, sehingga kita melihat lebih jelas konteks dari ayat ini, sehingga ayat ini boleh menjadi berkat lebih lagi bagi kita. Nah, saudara, ayat ini dituliskan oleh Yeremia kira-kira 500-an lebih tahun sebelum Masehi, saudara, sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi kira-kira 500 tahun lebih sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, ini konteksnya adalah surat Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel. Siapa itu yang dibuang ke tanah Babel, saudara? Yaitu rakyat daripada kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda. Mengapa mereka dibuang, saudara? Sebab firman Tuhan mengatakan apabila Salomo tidak mematuhi perintah Tuhan, maka mereka akan dibuang. Saudara, firman Tuhan ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Tuhan ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu Tuhan sudah berfirman kepada Salomo. Kalau saudara baca di Alkitab, di 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 6 dan 7, Tuhan dengan tegas mengatakan, apabila engkau tidak setia, maka aku akan melenyapkan engkau dan aku akan menjadikan engkau menjadi buangan. Aku akan membuang engkau dari hadapanku, kata Tuhan.
Dan ternyata saudara, Salomo gagal melakukan firman Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan. Dia menyembah Baal. Dia lebih mengikuti apa kata istri-istrinya, sebab istrinya bukan hanya satu, ratusan istrinya. Dan Salomo yang mendengar firman Tuhan ini secara langsung pun gagal melakukan firman Tuhan. Tapi satu hal kalau kita renungkan saudara, maka ancaman daripada Tuhan bahwa apabila engkau tidak setia kepadaku, kata Tuhan, aku akan membuang engkau. Ancaman yang telah diberikan oleh Tuhan kepada Salomo ternyata tidak dilakukan pada saat itu juga saudara. Namun setelah beberapa generasi, jadi maka tadi saya mengatakan setelah ratusan tahun daripada perkataan itu. Sebab setelah Salomo baru anaknya Rehabeam, ya, dan seterusnya saudara. Itu dari keturunan Salomo itu, ya begitu modelnya saudara. Kalau lagi baik, kalau lagi susah, cari Tuhan dan Tuhan memberkati. Kalau Tuhan sudah berkati, lupa lagi kepada Tuhan, lalu sudah mulai menyeleweng lagi. Dihukum oleh Tuhan. Karena dihukum oleh Tuhan, datang lagi pada Tuhan, Tuhan ampuni gitu. Beberapa begitu banyak model orang Kristen saudara. Setelah diampuni oleh Tuhan, maka Tuhan pulihkan keadaannya menjadi baik. Lalu lupa lagi kepada Tuhan, mulai berlaku sewenang-wenang, mulai berbuat sesuka hati. Tuhan hukum, sengsara datang pada Tuhan. Tuhan, saya telah salah, kami telah berdosa, ampuni kami. Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Baik, setelah baik, lupa lagi pada Tuhan. Begitu terus menerus saudara. Maka di sini kita melihat adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sabar, saudara. Tuhan yang sabar. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya Tuhan modelnya seperti kita, seperti orang tuanya saudara, seperti ayahnya kita misalnya. Waduh, dia bilang sudah berapa kali kamu berbuat begini? Sudah tidak ada ampun lagi. Udah nggak ada maaf lagi. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan kita adalah panjang sabar. Tapi panjang sabarnya Tuhan ini pertama terbatas, pada akhirnya ada batasnya. Yang kedua, jangan disalah pergunakan. Kalau kita salah menggunakan kesabaran Tuhan, yang rugi kita sendiri saudara. Yang rugi adalah kita sendiri. Lalu saudara, pada akhirnya, di akhir daripada beberapa kali pemerintahan ini, lalu saudara, di pemerintahan yang terakhir di Yehuda, kerajaan Israel Selatan, lalu pada akhirnya orang-orang Yehuda dengan rajanya dibuang ke negeri Babel. Dibuang ke negeri Babel itu kira-kira pada tahun 586 sebelum Masehi. Dibuang oleh Raja Nebukadnezar. Jadi yang dibuang ke sana itu saudara, termasuk juga yaitu tua-tuanya, imam-imam, nabi-nabi dan seluruh rakyat dibuang. Tuhan mengatakan orang Yahudi, orang Yehuda harus dibuang ke Babel, harus dipatuhi, harus ditaati. Nah, ini perintah daripada Tuhan. Tuhan mengatakan semua orang harus mengikuti perintah Tuhan, yaitu mereka harus dibuang ke Babel. Nah, berapa lama mereka dibuang di Babel saudara? Tuhan sudah mengatakan 70 tahun. Selama 70 tahun mereka menjadi orang asing di Babel. Selama 70 tahun mereka menjadi orang buangan di tanah Babel. Nah saudara, ternyata perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia ini tadi, ada juga yang tidak mematuhi. Mereka tidak mau ikut ke Babel. Mereka mengatakan kita tetap di Yerusalem. Kita tetap di Yahudi. Kita tetap ada di tanah Yehuda. Mereka pikir kalau di situ mereka lebih aman, mereka lebih nyaman. Maka saudara, Tuhan melalui Yeremia memberikan peringatan. Nah saudara, kalau kita baca dari Yeremia secara keseluruhan ayat 1 sampai dengan habis, maka di sana saudara, secara singkat saudara, sebenarnya isinya ada 4, ya, ada 4 hal dalam surat Yeremia itu tadi kepada orang-orang buangan itu dari saudara. Jadi Yeremia pasal 29 itu adalah isinya surat Nabi Yeremia yang ada di Yerusalem kepada orang-orang buangan yang ada di Babel, termasuk juga para tua-tuanya, para imam-imamnya, para nabi-nabinya, seluruh rakyat. Lalu saudara,
surat itu tadi sangat penting untuk mereka ketahui. Sebab ada 4 hal. Pertama, itu berisi tentang perintah, saudara. Perintah. Perintahnya apa? Yaitu pertama, kalau saudara perhatikan nanti di rumah ya, ayat 4 sampai dengan 7, perintahnya adalah di ayat 5 dikatakan, Yeremia berkata kepada orang-orang buangan, dirikanlah rumah, buatlah bagimu kebun-kebun. Nah, dirikan rumah, buatlah kebun-kebun. Ini saudara tidak mungkin waktu yang singkat. Tidak mungkin waktu yang singkat. Kalau misalnya begini, saudara, kalau misalnya saudara ngontrak di satu tempat, misalnya saudara ngontrak hanya 1 tahun, saudara tidak mungkin akan membangun atau misalnya merenovasi rumah tersebut, karena statusnya saudara misalnya ngontrak mungkin hanya 1 tahun. Saudara tidak akan mungkin merenovasi rumah tersebut untuk kepentingan 10 tahun ke depan, sebab saudara ngontrak hanya 1 tahun misalnya. Atau misalnya saudara akan membangun kebun di belakang itu yang peruntukannya misalnya setelah 5 atau 6 tahun baru menghasilkan hasil gitu. Mengapa? Sebab jelas saudara itu hanya 1 tahun. Lah, lalu kenapa Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel? Dirikanlah rumah, buatlah kebun-kebun. Lalu ayat 6 dikatakan begini, bahkan yang belum menikah, menikah di tanah Babel. Setelah menikah, lalu kalau mereka yang punya anak-anak yang sudah besar, maka Yeremia mengatakan, carikan mereka istri bagi yang laki-laki. Carikan mereka suami kalau anaknya perempuan. Mengapa? Ini berarti bahwa Tuhan memang sudah jelas mengatakan bahwa mereka ada di pembuangan itu bukan dalam waktu sebentar, yaitu 70 tahun. Itu tidak mungkin dikurangi lagi. Nah, itu yang pertama, saudara. Lalu perintah yang berikutnya yang dikatakan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan itu tadi, selain daripada bangunlah rumah, selain daripada menikah. Lalu yang ketiga, itu ayat 7. Itu ayat yang sangat terkenal sekali, saudara. Yeremia pasal 29 ayat 7. Di mana Nabi Yeremia mengatakan, usahakanlah apa? Kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, saudara, jadi Tuhan memberikan misi kepada orang Yehuda bahwa mereka bukan hanya sekadar dibuang, tapi sebenarnya ada satu misi yang harus mereka emban, bahwa mereka itu harus menjadi berkat. Mereka harus menjadi berkat. Itu berarti saudara, orang Kristen juga begitu, saudara. Kemanapun Tuhan letakkan kita, kemanapun Tuhan taruh kita, di situ kita harus jadi berkat. Amin, saudara. Nah, kemanapun Tuhan taruh kita, atau bahkan dalam tanda petik, kemanapun Tuhan buang kita, kalau itu sebut sebagai buang, kemanapun Tuhan taruh kita, kita harus menjadi berkat. Oh, saudara, ada pepatah yang mengatakan, kalau emas itu taruh dimanapun dia akan tetap emas. Bahkan di tengah kotoran yang warnanya mirip dengan emas, wah, dia akan tetap jadi emas. Dengan kata lain, saudara, orang yang memiliki iman yang sejati, maka dia ditaruh dimanapun akan menjadi berkat. Tapi kalau orang itu memang sudah rusak, saudara, memang kalau orang itu sudah rusak, taruh dimanapun akan jadi rusak. Akan jadi rusak. Apalagi ditaruh di tempat orang-orang yang rusak, dia akan jadi lebih rusak. Jangankan taruh di tempat yang rusak, saudara. Ditaruh di tempat orang-orang baik, dia akan merusak yang baik itu tadi, saudara. Nah, tetapi kalau kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, saudara, maka kita ditaruh dimanapun kita menjadi berkat. Ditaruh di tempat orang-orang baik, maka orang-orang baik itu akan menjadi lebih baik. Karena ada orang yang baik ada di tengah itu, saudara. Ada di lingkungan orang-orang jahat, maka mungkin orang jahat itu tidak bisa dirubah. Tapi orang ini tadi tetap baik. Amin, saudara. Orang ini tadi tetap baik. Dia akan menunjukkan imannya, dia akan menunjukkan kesetiaannya. Lewat kesucian hidupnya, lewat hidupnya yang benar-benar bersih. Dia tidak kompromi dengan kejahatan. Maka saudara, itu yang disampaikan oleh Yesaya, perintah yang disampaikan oleh Yesaya kepada orang-orang Yehuda yang ada di buangan itu tadi, saudara. Ya. Allah telah menetapkan mereka bahwa mereka ada di buangan itu 70 tahun. Dan ini keputusan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Lalu isi surat Yeremia yang kedua. Pertama tadi berisi perintah, yang kedua yaitu peringatan, yaitu di ayat 8 sampai dengan 9. Peringatan itu isinya apa? Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia, hati-hati kepada
orang-orang yang mengaku nabi. Hati-hati. Hati-hati dengan orang yang bernubuat, mereka mengaku nabi dan mereka menggunakan namaku, kata Tuhan. Jadi pada masa itu saudara, ternyata banyak nabi-nabi yang tidak diutus oleh Tuhan. Itu namanya nabi palsu. Kalau nabi palsu itu nabi bukan saudara? Iya bukan. Saya mau tanya pada saudara, kalau uang palsu itu uang bukan? Iya jelas bukan uang. Pendeta palsu, pendeta bukan saudara? Iya tidak. Uang palsu itu pasti bukan uang. Nabi palsu itu bukan nabi. Gitu saudara. Nah, Nabi Yeremia mengatakan, jangan dengarkan nubuatan orang lain yang berbeda dengan ini tadi. Pada zaman itu saudara ada beberapa orang yang mengaku nabi. Mereka mengatakan, mereka berkata kepada orang-orang Israel yang dibuang itu tadi, dengar firman Tuhan. Tuhan berkata kepada saya bahwa Tuhan itu berbelas kasih. Kamu dihukum tidak akan lama. Kamu sebentar saja di pembuangan. Ya, karena Tuhan begitu mencintai kamu. Jadi siap-siap kembali lagi ke tanah airmu di Yerusalem, di Israel. Saudara, firman Tuhan mengatakan, kalimat seperti ini itu hanya mimpi. Mimpi. Itu memang udah mimpi mereka. Nabi-nabi palsu itu mereka sudah berangan-angan seperti itu. Dan yang mereka sampaikan, angan-angan mereka, bukan firman Tuhan. Maka Yeremia mengatakan, jangan kompromi dengan nabi-nabi palsu seperti ini. Tuhan tidak berfirman bahwa orang Israel dihukum sebentar saja. Bahwa orang Yehuda dihukum sebentar saja. Tetap 70 tahun. Tidak bisa dikurangi lagi saudara. Saudara, dalam hidup kita saudara, kita juga dalam hal ini juga saudara, ada hal-hal tertentu di mana kita tidak boleh mempersingkat. Kita mungkin punya keinginan saudara. Misalnya gini, segala sesuatu itu ada waktunya saudara. Sebagai contoh misalnya, kalau nggak salah, kalau telur ayam itu menetas berapa hari? Setelah berapa hari? 21 hari kalau nggak salah ya. 21 atau 21? Iya 21. Kita harus sabar menunggu 21. Itu nggak bisa dipercepat begitu. Banyak orang yang segala sesuatu ingin dikarbit saja. Makanan mau dikarbit, buah-buahan mau dikarbit. Secepatnya kalau misalnya entah seminggu, ya kalau boleh saja. Bila perlu sejam saja, bila perlu semenit saja, begitu dikasih karbit, udah matang makan gitu. Saudara, betapa seringnya kita tidak sabar dengan waktu yang Tuhan telah tetapkan. Bayi yang mengandung itu saudara 9 bulan. 9 bulan itu harus dijalani. Saudara, Tuhan juga memberikan kita saudara ujian dalam hidup kita yang harus kita jalani. Yang tidak boleh ditawar-tawar. Selain daripada kita jalani saja. Saudara, mungkin ini bisa berbentuk. Misalnya begini, ada orang yang mungkin tinggal di rumah mertua indah gitu saudara ya. Maka yang didoakan apa? Tuhan, kapankah saya boleh keluar daripada Babel ini? Kalau itu boleh disebut sebagai Babel. Tapi Tuhan mengatakan, stay here. Tetap berada di situ. Nantikan waktu daripada saya. Kamu harus tetap tinggal di situ. Layanilah mertuamu dengan baik. Hiduplah dengan benar. Dan menjadi saksi. Usahakanlah kesejahteraan mertuamu. Berdoalah kepada Tuhan bagi kesejahteraan mertuamu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin saudara. Ini sebagai contohnya saudara. Saudara, seringkali orang-orang di sekitar kita bisa saja bukanlah orang-orang yang menyenangkan. Bisa saja pasangan kita, so itu orang paling dekat dengan kita. Bisa mungkin anak-anak kita. Atau anak-anak, bisa juga orang tua saudara. Ada orang yang tua yang tidak pengertian. Ada orang tua yang memang menyusahkan saudara. Saya pernah tahu saudara, ada orang tua, dia sebagai kepala keluarga, tapi tidak bertanggung jawab. Tidak mau bekerja. Yang bekerja istri. Nah saudara, suami tidak mau bekerja, tapi mau makan yang enak, dan rokoknya juga harus rokok yang bagus. Padahal dia tidak bekerja. Istrinya yang banting tulang bekerja, saudara. Nah ini bisa juga menjadi Babel nih. Suami seperti ini, saudara. Selain dari suami, selain daripada pasangan bisa siapa? Selain daripada orang tua, seperti yang tadi saya katakan, bisa juga ipar-ipar, saudara. Bisa adik-adik ipar atau kakak-kakak ipar, saudara. Itu bisa juga sepertinya, waduh, itu melelahkan kita. Sepertinya kita sedang ditaruh dalam
pembuangan. Dan kita berseru pada Tuhan, Tuhan, kapankah penderitaan ini bisa berlalu? Kalau boleh secepatnya, kalau boleh ambil langkah secepatnya. Bila perlu ipar-ipar keluar dari rumah, atau saudara tinggal di ipar, saudara menjauh daripada mereka. Bisa seperti itu, saudara. Atau mungkin ada orang-orang yang menyebalkan dalam hidup saudara. Seringkali kita bisa menemukan orang-orang yang memang, waduh, kerjanya hanya ya, memang hatinya sudah bengkok. Kita berbuat baik pun dia tetap bengkok. Orang seperti itu, memang ada orang yang tipenya sudah bengkok, saudara. Orang ditolong, sudah dinasihati seperti apapun juga, udah ditunjukkan kebaikan seperti itu. Dia memang tetap bengkok, karena memang sudah bengkok. Kalau udah bengkok, kadang-kadang memang udah nyaris tidak bisa diluruskan. Nah, tetapi kadang-kadang kalau kita berpikir, mengapa kita harus berdekatan dengan orang seperti ini? Mengapa orang seperti ini tidak nyah daripada hidup kita? Atau misalnya, kenapa kita tidak bisa meninggalkan orang seperti ini? Saudara, mungkin Tuhan mengatakan, tunggu waktunya Tuhan. Kalau orang Israel di Babel itu 70 tahun, ya kalau kita nggak tahu lah, mungkin entah 7 tahun, bila perlu 7 bulan. Tapi yang jelas ada waktunya Tuhan. Yang setuju kata amin. Ada waktunya Tuhan, saudara. Ada waktunya Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti bahwa seringkali Tuhan mendesain, yaitu situasi yang tidak menyenangkan, orang-orang yang tidak menyenangkan, keadaan kita yang tidak menyenangkan, yang harus kita lewati untuk membentuk pribadi kita, sehingga pribadi kita boleh dihaluskan, diperhalus, saudara. Kemarin waktu saya, Pak Surya, Ibu Emilia ke tempatnya Yopi di Ciamis, saudara, mengantar jenazah Ibu Tati, orang tuanya Yopi, saudara. Maka setelah pemakaman itu, saudara, maka kita beramah tamah. Nah, di depan rumahnya Pak Yopi itu ada satu pohon salak, saudara, pohon salak yang memang juga sudah berbuah. Nah, itu diambil oleh mamangnya Pak Yopi, gitu ya, dikasihkan kepada kami, gitu ya. Itu kan banyak sekali durinya. Nah, sebelum kita buka salak itu durinya kan harus dihaluskan dulu, kalau enggak sulit membukanya. Maka cara yang termudah untuk menghilangkan durinya itu adalah di mana 2 salak itu diambil lalu digosok secara bersama-sama, diadu bersama-sama. Kalau 2 salak yang berduri itu tadi diadu bersama-sama, maka akhirnya duri salak itu tadi masing-masing jadi rontok, jadi halus, jadi akhirnya bisa dibuka. Itu berarti, saudara, seringkali ini adalah gambaran, seringkali kita juga sebenarnya karakternya berduri, menusuk orang lain, menyakiti orang lain. Lalu ini kalau bicara tentang pasangan kita ya, pasangan kita juga berduri juga, sama-sama berduri. Maka saudara, ternyata di tangan Tuhan, duri ketemu duri, kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka duri itu tadi itu saling beradu, ya, digosokkan, digesek sehingga duri itu tadi rontok. Sehingga dari berduri maka kita menjadi pribadi yang halus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nggak ada yang mengaminkan. Amin. Itu, saudara. Masalahnya jangan hanya saudara sendiri yang berduri, yang satu tidak berduri. Nah, yang sering terjadi begitu. Suami berduri, istri sudah halus, itu akan menyusahkan istri. Atau sebaliknya, istri berduri, suami halus. Sebenarnya yang bagus itu sama-sama halus. Sama-sama halus. Tapi sebelum halus itu tadi memang sudah terjadi gesekan-gesekan. Dan gesekan-gesekan itu tadi Tuhan pakai untuk menghaluskan karakter kita, saudara. Maka orang Israel yang ada di pembuangan, orang Yehuda yang ada di Babel itu, saudara, diizinkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan mau membentuk mereka selama 70 tahun. Selama 70 tahun orang Yehuda dibentuk oleh Tuhan. Selama 70 tahun itu juga ada perintah kepada mereka supaya berdoa bagi kota kemana mereka Tuhan buang. Dan berdoa bagi kesejahteraan kota itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan bangsa Yehuda. Saudara, kita juga sebagai orang percaya begitu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kemana kita berada? Kita berdoa bagi kota kita. Kita berdoa bagi lingkungan kita.
Kita berdoa bagi orang-orang yang dekat dengan kita, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun orang Kristen hadir, seharusnya maka tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Amin, saudara. Dimanapun orang percaya ada, seharusnya tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Jadi yang kedua yaitu peringatan. Yang ketiga yaitu isi surat daripada Yeremia adalah janji berkat bagi yang taat. Janji berkat bagi yang taat. Kalau saudara baca nanti dalam ayat 10 sampai dengan 14, maka Tuhan mengatakan setelah genap 70 tahun itu tadi, maka Tuhan akan mendengarkan doa bangsa Israel. Lalu ayat 11 yang tadi kita baca, Tuhan mengatakan begini, sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan. Mengapa Tuhan berkata demikian? Sebab manusia juga kadang-kadang tidak mengetahui rancangan-rancangannya apa, pikiran-pikirannya apa. Tapi Tuhan mengetahui rancangan-rancangannya. Tuhan mengatakan, aku mengetahui rancangan-rancanganku. Rancangan apa? Rancanganku tentang kamu, yaitu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, dan memberikan kepada kamu masa depan yang penuh harapan. Tuhan berkata kepada orang Israel, kamu saya utus ke Babel. Ingat, aku bukan karena aku tidak bermaksud mencelakakan kamu. Ingat, rancanganku rancangan damai sejahtera. Dengan kamu ada di Babel, kamu dibentuk. Dengan kamu ada di Babel, kamu menjadi berkat bagi orang Babel. Dengan kamu ada di Babel, kamu pun menyadari kehadiranku di sana. Lalu setelah masa 70 tahun itu tadi, Tuhan berkata, maka aku akan mendengarkan doamu, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu, kata Tuhan. Mengumpulkan kamu. Di tanah pembuangan itu pun Tuhan akan mengumpulkan bangsa Yehuda. Lalu akan mengembalikan, akan membawanya kembali ke tanah dari mana Tuhan membuang mereka. Dengan kata lain, kaum Yehuda akan dibawa kembali ke negerinya, yaitu di kota Yerusalem, di kota Yehuda. Di sana mereka akan dikembalikan. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa isi daripada kebenaran firman Tuhan ini yang selanjutnya? Yang Tuhan mau adalah supaya kita taat kepada kehendak Tuhan. Taat kepada kehendak Tuhan. Maka Tuhan mengatakan taat. Tuhan berkata kepada orang-orang buangan, kuncinya itu saja, taati. Nantikan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan dibuang ke Babel, udah ikut dalam pembuangan. Saudara, ada beberapa orang Israel yang mereka tidak ikut dibuang. Mereka bersorak-sorak dalam hatinya, tuh kasihan tuh yang dibuang, kasihan gitu ya. Wah, kamu dibuang, kita dong yang di sini enak gitu ya. Tapi itu saudara, nah ini kita masuk yang keempat. Yang keempat, Tuhan menyatakan hukumannya kepada orang yang tidak taat kepada perintahnya ini tadi. Pertama, hukuman itu ditujukan kepada raja dan juga rakyat Yehuda yang tidak mau ikut dalam pembuangan. Saudara, ketika mereka memberontak kepada Tuhan, mereka mengatakan tidak mau ikut ke Babel, seolah-olah bahwa mereka menang. Mungkin orang ikut dalam pembuangan berkata, enak aja lu, kita mau dibuang, lu tetap di sini ya, gitu ya, jalanin usaha lu, bisnis lu, kira-kira begitu. Tapi saudara, pada akhirnya tidak berapa lama, Tuhan menyatakan hukumannya kepada orang-orang Yehuda yang tidak bersedia untuk dibawa ke Babel. Apa hukumannya saudara? Kalau saudara baca nanti dalam Yeremia pasal 29 itu tadi, khususnya ayat 16 sampai dengan 19, Tuhan berkata bahwa 3 macam saudara. Pedang, lalu apa? Kelaparan dan penyakit sampar, penyakit yang keras saudara. Sampai akhirnya orang-orang yang tidak dibuang itu tadi saudara, mereka juga dibinasakan oleh Tuhan. Saudara, jangan kita berpikir bahwa kalau kita tidak ikut Tuhan. Banyak orang Kristen begini saudara. Banyak orang Kristen berpikir, kita tidak taat kepada Tuhan, nggak apa-apa kok, nggak ada masalahnya. Nah saudara, apalagi ketika seseorang itu melawan firman Tuhan, celakanya lagi begini saudara. Sepertinya
sepertinya Tuhan juga diam. Ini jadi kenop sekali. Jadi kalau misalnya kalau seorang melawan Tuhan langsung dapat tamparan Tuhan atau gambaran Tuhan, langsung mungkin orang akan takut kepada Tuhan. Tapi ini saudara, seringkali yang terjadi adalah orang melawan firman Tuhan, sepertinya Tuhan juga senyap, seolah-olah Tuhan tidak ada. Orang yang hidup dalam kejahatan, sepertinya Tuhan juga nggak masalah, sepertinya Tuhan tidak terganggu sama sekali. Nah, ini membuat orang, kita bicara orang Kristen saja nih, ini yang membuat banyak orang Kristen yang semakin menjadi-jadi dalam kejahatan mereka. Semakin menjadi-jadi dalam kejahatan mereka. Sampai pada akhirnya Tuhan menyatakan hukumannya. Baru kaget luar biasa. Tapi saya mengatakan, kalau Tuhan menyatakan hukumannya, selagi di dunia ini masih beruntung. Masih beruntung. Karena ada jalan pertobatan, saudara. Celakanya adalah ketika Tuhan terus membiarkan. Karena orang ini tadi memang sudah mengeraskan hatinya. Sampai saudara, di akhir hidupnya saudara. Sampai di kekekalan. Baru Tuhan menyatakan hukumannya. Betapa celakanya orang seperti ini. Betapa mengerikan orang seperti ini saudara. Karena itu saudara, kita harus sungguh-sungguh belajar. Bahwa sebelum datang hari-hari yang menyusahkan kita, lebih baik kita taat kepada Tuhan. Maka saudara, janji berkat Tuhan itu adalah pemeliharaan Tuhan. Bahwa bagi orang yang mengikuti firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita. Ingat rancanganku atas kamu yang taat kepadaku, kata Tuhan. Bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Tapi orang yang melawan kepada kehendak Tuhan, saudara, mereka akan mengalami masa-masa yang susah dalam hidup mereka. Saudara, kita melihat, kalau saudara baca nanti di ayat selanjutnya, maka di sana juga akan dikatakan ada nabi palsu, saudara. Ada Ahab bin Kolaya, ada juga Sedekia bin Maseya. Mereka karena hidup tidak benar di hadapan Tuhan, maka akhirnya orang ini tadi apa? Diparang. Raja Nebukadnezar memarang kedua orang ini tadi di depan seluruh rakyat. Sehingga orang ini tadi dijadikan jadi bahan cemoohan. Kalau misalnya ada orang yang melawan Tuhan, saudara, maka kedua nama ini tadi sering disebut pada zaman itu. Hati-hati lu. Kamu itu jangan seperti Ahab dan Zefanya. Diparang, setelah diparang dipanggang oleh Raja Nebukadnezar. Saudara, kalimat ini bukanlah kalimat saya, saudara, tapi ini adalah kalimat kitab suci yang saya sampaikan kepada kita. Ini adalah kalimat firman Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka saat ini yang perlu kita lakukan adalah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kelihatan sulit. Kadang-kadang seperti arus ya saudara ya, seperti arus. Seringkali yang paling gampang adalah mengikut arus. Kalau arusnya itu deras, supaya tidak susah, udah kita harus ikut arus. Arusnya kemana? Firman Tuhan mengatakan, maka lebarlah jalan menuju kebinasaan. Arusnya kuat menuju kepada kebinasaan itu. Mengapa? Banyak orang yang ada di arus itu. Sehingga lebih gampang kita ikut arus. Saudara, yang lebih sulit adalah kalau kita melawan arus. Wah, itu yang lebih sulit lagi. Tetapi saudara, sungguh-sungguh kalau kita belajar untuk hidup taat kepada Tuhan, seringkali kita harus melawan arus. Seringkali kita harus melawan arus, saudara. Dan melawan arus ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Bukanlah pekerjaan yang mudah. Tetapi kalau kita hidup di jalan Tuhan, maka sungguh-sungguh hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Dan ingat, firman Tuhan mengatakan, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kesimpulannya adalah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar taat kepada firman Tuhan. Mari kita belajar taat kepada firman Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekitar kita, orang-orang dekat kita, mereka bukanlah orang yang meresponi firman Tuhan tersebut. Sekalipun mereka sepertinya tidak tertarik untuk mematuhi firman Tuhan tersebut, kita tetap jalan, kita tetap melangkah. Orang seperti ini, Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Ini
sesuai sekali saudara dengan firman Tuhan dalam perjanjian baru dalam Roma pasal 8 ayat 28, di mana firman Tuhan berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah dan yang terpanggil menurut rencana Allah. Jadi saudara, segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan. Baik susah maupun senang, maupun banyak kesulitan yang kita alami saudara. Jikalau dua hal ini ada pada kita. Pertama, kita adalah orang yang mengasihi Allah. Dan yang kedua, kita adalah orang yang terpanggil. Kita adalah orang yang dipanggil oleh Allah. Maka saudara, apapun yang terjadi, jikalau kita mengasihi Allah, maka apapun yang terjadi dengan kita tidak perlu khawatir saudara. Sebab Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, misalnya kalau ada dua orang yang sama-sama kena penyakit, sama-sama kena COVID, misalnya saudara, katakanlah dua orang yang sama-sama kena COVID, satu yang mengasihi Tuhan, satu yang tidak mengasihi Tuhan, maka reaksinya akan berbeda. Reaksinya akan sangat berbeda. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, mereka mungkin akan mengeluh, mereka mungkin hidup dalam kekhawatiran yang luar biasa. Mereka akan mungkin saudara menganggap bahwa ini adalah malapetaka bagi mereka. Tetapi orang yang mengasihi Allah saudara, mereka akan pertama mereka menanyakan hidup mereka. Apakah aku mengasihi Allah? Apakah aku hidup dalam jalannya? Apakah aku hidup seturut dengan kehendak Allah? Kalau hidupku mengikuti jalan Allah, kalau hidupku seturut dengan kehendak Allah, maka tidak ada yang kukhawatirkan. Tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Berarti kalau saya pun kena COVID ini, Tuhan mengizinkan untuk kebaikanku. Amin saudara. Tuhan mengizinkan untuk kebaikanku, untuk mengizinkan kebaikan kita. Nah saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan dalam hidup saudara. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan, penderitaan dalam hidup saudara. Atau mungkin saudara sedang mengalami keuntungan demi keuntungan, atau kebuntungan demi kebuntungan. Bukan itu persoalan utamanya. Yang menjadi persoalan utamanya adalah apakah kita mengasihi Allah atau tidak. Kalau kita mengasihi Allah, maka tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sakit penyakit, pedang, kematian, penderitaan yang seperti apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita sambut saudara firman Tuhan pada hari ini, dan kita menyanyikan satu nyanyian yang indah luar biasa saudara, yang diciptakan oleh hambanya Bapak Pendeta Awan Datu, yang sekarang sudah bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Dan lagu yang diciptakan oleh beliau telah menjadi berkat bagi banyak orang percaya, bagi orang Kristen yang berkata tentang indah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan pujian ini saudara. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Benar Tuhan. Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kita katakan sekali lagi, indah rencanamu Tuhan, indah rencanamu Tuhan.
tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Seringkali kita tidak tahu rencana Tuhan. Ya. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Biarlah kita mengerti sekarang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh merenungkan akan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, sudahkah kita sungguh menyadari bahwa rencana Tuhan indah dalam hidup kita? Mungkin saudara tengah berada di lorong-lorong iman. Saudara mungkin tengah berada di tengah kesulitan yang Tuhan izinkan. Maka Tuhan berkata, supaya kita bersabar menantikan janji Tuhan. Jalani apa yang dapat kita jalani. Lakukan dengan penuh tanggung jawab apa yang seharusnya menjadi bagian kita. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita menjalani firman Tuhan, maka semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan berkata, Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada Aku tentang kamu, kata Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, berkarya dalam hidup kita, sampai kita akan berkata bahwa indah rencana Tuhan dalam hidupku. Mari kita menyanyikan lagu ini, saudara. Kita deklarasikan bahwa indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari kita katakan dengan iman, tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu.
sekali lagi. Kini ku melihat dan merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Ajar kami Tuhan untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami melewati kesulitan-kesulitan dalam hidup kami tidak lalui dengan bersungut-sungut, atau kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Tapi ajar kami, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan, yang sangat ini Tuhan mungkin tengah ada dalam penderitaan. Saat ini yang mereka ada dalam kesulitan hidup mereka, yang tengah melewati masa-masa yang penuh dengan tantangan. Kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka. Biarlah Tuhan mereka memandang kepada Tuhan, dan mereka menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, sambil mengingat janji Tuhan, bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tambahkan semangat bagi kami. Bakar hati kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga hati kami semakin bergairah bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan, tapi biarlah kiranya Roh Kudus boleh terus berbicara dalam hati kami masing-masing, bahwa rencana Tuhan indah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu supaya kami di tempat ini kami boleh dibentuk, kami boleh dibangun oleh Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, izinkan kami berdoa bagi keluarga Pak Yopi Jonathan Tuhan, di mana beberapa hari yang lalu Ibunda kekasih Ibu Tati Sumiati Tuhan telah panggil kembali ke rumah-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, baik Pak Yopi, demikian juga saudara-saudaranya Pak Devi dan juga Teh Tanti Tuhan, dan khususnya Pak Nana Karisman Tuhan yang menjadi pasangan Ibu Tati Tuhan. Berikan kekuatan, berikan penghiburan bagi dia Tuhan, sehingga dia boleh melewati masa-masa ini di dalam kekuatan daripada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi Ibu Emilia yang sakit, Tuhan menjamah Tuhan. Kiranya Tuhan minggu depan boleh bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang apapun yang menjadi persoalan mereka, kami rindu supaya mereka boleh dikuatkan, dipulihkan, supaya di minggu yang akan datang kiranya kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Bagi saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberkati semua kami yang hadir di tempat ini. Tidak sia-sia kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini. Biarlah setiap kami boleh diberkati. Tuhan menambahkan sukacita bagi kami, Tuhan menambahkan iman kami, Tuhan menambahkan berkat bagi kami, Tuhan menambahkan iman dan pengharapan, cinta kasih kami kepada Engkau dan kepada sesama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kiranya Tuhan pemerintah kami, Bapak Presiden kami, dan segenap jajarannya Tuhan memberkati. Berkati pemerintahan di daerah kami ya Tuhan, di Banten Tuhan, di kota Tangerang, di Kabupaten Tangerang, dan lingkungan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, biarlah kehadiran gereja-Mu GSKI Berea boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami ya Tuhan. Berkati rekan-rekan pelayanan kami, biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat iman bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami. Kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Tapi biarlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan menyertai kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu di hadapannya dan terimalah berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk beberapa saat mari kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.